Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, salat kepada nabi tercinta dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat dermawan dimanapun berada. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan tempat doa dan harapan untuk kita canangkan. Bulan yang penuh ampunan ini memiliki banyak waktu mustajab untuk memanjatkan doa. Bulan Ramadan disebut juga sebagai yang paling istimewa dari bulan-bulan lainnya. Bahkan bila bilangan bulan itu ada 1000, hanya satu yang paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena bulan tempat umat Islam menyucikan dirinya ini sayang untuk kita lewatkan. Ada 5 waktu mustajab yang kita bisa gunakan untuk berdoa di saat bulan Ramadan yang insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yaitu di saat umat Islam mengerjakan ibadah puasa alias seharian penuh, adalah salah satu waktu paling ampuh untuk berdoa. Doa orang-orang yang sedang berpuasa menurut Rasulullah SAW sama dengan doanya para pemimpin yang adil dan orang yang dizalimi. Doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil yang kedua, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Nah, ada apa saja ya waktu-waktu mustajab berdoa di saat Ramadan? Yang pertama adalah ketika kita sahur. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan suci Ramadan adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu di mana malam hampir berakhir atau menjelang dikumandangkannya azan subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika waktu sahur, akhir atau akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Maka Bapak Ibu sahabat dermawan, ini adalah waktu pertama kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ketika kita sudah melaksanakan sholat malam ya, kemudian ketika kita mau menjelang melaksanakan sahur, maka berdoalah di situ. Ajak saudara kita, ajak keluarga kita ya, orang tua kita, anak kita ya, kakak adik kita untuk berdoa. Ya, apapun yang kita minta kepada Allah insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sahur tersebut. Yang kedua adalah menjelang berbuka puasa atau menjelang beduk maghrib ya. Biasanya kita yang berpuasa menunggu-nunggu gitu ya waktu azan maghrib. Nah, ini juga merupakan waktu mustajab ya untuk memanjatkan doa. Waktu menjelang berbuka ini Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan para hambanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah sepertiga malam, ikhwafillah. Waktu sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan salat tahajud. Di malam ini juga merupakan waktu yang pas untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah saat azan. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Saat azan, ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita mendengarkan azan, maka kita bisa berdoa di situ. Ya, meminta ampunan kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah ya, meminta hidayah atau karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita. Bahkan antara azan dan iqamah itu juga merupakan salah satu waktu yang mustajab. Berdoa kita ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali ya tempat ya, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kita memohon kepadanya. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah, penuh ampunan ya, Ramadan ini ya, kita gunakan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, waktu mustajab di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Tidak diragukan lagi ikhwafillah,
bahwa pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling dinanti umat Islam di seluruh dunia. Malam diturunkannya Al-Quran ini adalah malam terbaik dari malam-malam lainnya. Ketika orang berdoa saat malam Lailatul Qadar, maka tidak ada alasan bagi Tuhan, bagi Allah untuk menolak doa tersebut. Maka ikhwafillah rahimakumullah, malam Lailatul Qadar ini biasanya ada di malam-malam ganjil ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Kita bisa gunakan ya waktu 10 hari terakhir untuk beriktikaf di masjid ya, berdoa ya, beribadah ya, tilawah Quran ya, bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf ya di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Dan terkhususnya lagi adalah di malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita semua. Inilah sahabat dermawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan ini, ya kita gunakan waktu sebaik-baiknya, terutama di 5 waktu yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu ketika kita sahur ya, menjelang berbuka puasa ya, sepertiga malam, salat tahajud ya, saat azan, dan kemudian pada malam yang istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan dan terus berdoa agar segala yang kita harapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.